Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majlis taklim Masjid Jaminul Jannah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridho, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih Allah berikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita duduk kumpul bersama di rumah Allah Masjid Jaminul Jannah dalam rangka kita laksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk di majlis ilmu dan nanti kita tutup dengan pelaksanaan ibadah sholat isya. Harapan dan doa kita mudah-mudahan yang kita laksanakan dari awal hingga akhir semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita jalankan sunnahnya, bersolawat bersalam kepadanya. Semoga nanti hari kiamat kita semua mendapat syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan Pak bahasan kita. Qala al-faqih rahimahullahu taala. Al-faqih pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, berkata, haddatsani Abu Ja'far bi isnadih an Sa'id bin al-Musayyab an Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sumbernya dari sahabat Umar radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza udkhilal mu'minu qabrahu atahu fatanal qabri. Apabila orang beriman dimasukkan ke kuburannya, maka datanglah kepadanya dua penguji. Fa ajlasahu fi qabrihi. Dua penguji itu mendudukkannya di kuburannya. Wa sa'alahu, dan keduanya bertanya. Maksudnya malaikat Munkar dan Nakir. Wa sa'alahu, kedua malaikat ini bertanya, wa innahu la yasma'u khaqqani alaihim idza walau mudbirin. Dan sungguh itu orang yang beriman yang meninggal, yang baru dikuburin, mendengar suara sendal-sendal mereka apabila mereka kembali. Artinya kalau kita meninggal dunia, jasad kita dikuburin, malaikat datang, sementara orang yang nganterin kita sendalnya masih kedengeran. Kan kita nggak mati. Nanti kalau udah di dalam kubur hidup lagi, itu kata Nabi, sendal orang yang nganterin kita masih kedengeran. Fayaqulani lahu, itu malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Fayaqulu, maka orang beriman itu menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Wal Islamu dini, dan Islam agama saya. Wa Muhammadun Nabi, dan Muhammad Nabi saya.
Fayaqulani lahu, dua malaikat itu berkata, sabbataqallah, Allah menetapkan engkau nam qarirul ain, tidurlah engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan ini adalah firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan buat orang-orang beriman dengan perkataan yang tetap ketika di dunia dan di akhirat, yakni yutsabbituhumullahu alal qaulil haq, artinya Allah menetapkan untuk orang-orang beriman untuk bisa berkata yang benar tadi itu, jawab pertanyaan itu kehendak Allah. Wa yudillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, yakni al-kafirin, artinya orang-orang kafir. La yuwaffiquhum lil qaulil haq, Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka untuk berkata yang benar tadi, artinya orang kafir nggak bisa jawab. Wa idza udkhilal kafiru, apabila orang kafir dimasukin ke kuburannya. Tadi kalau orang beriman ditanya sama dua malaikat, jawabannya lancar karena izin Allah. Kalau orang kafir bagaimana? Kata Nabi, wa idza udkhilal kafir, apabila orang kafir dimasukin ke kuburannya. Awil munafik, atau orang munafik. Qala lahu, dua malaikat juga bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Fayaqulani, itu orang kafir, orang munafik menjawab, la adri, saya enggak tahu. Fayaqulani, dua malaikat berkata, la daroita, kamu enggak tahu. Fayudrabu bimirzabatin yasma'uha ma bainal khafiqina illal jinni wal ins, maka dipukullah tuh orang kafir dengan cambuk potongan besi, yang pukulan itu terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi ini hadis tentang apa? Masih tentang azab kubur. Jadi kata Nabi, kalau kita meninggal, kita mati, itu kan Allah cabut tuh roh kita tuh. Nanti kalau kita udah dikuburin, Allah balikin lagi tuh. Allah balikin lagi, orang yang nganterin kita doain kita, pada doain, pada ini gitu ya. Setelah mereka ninggalin itu kuburan, beberapa langkah ninggalin kuburan kita, Allah datengin tuh dua malaikat Munkar dan Nakir gitu. Munkar dan Nakir ini pertanyaannya Pak, ini pertanyaannya sama begini nih. Pertanyaannya mah gampang ini, bisa diapal. Bocah MI itu apal bener, man robbuka, Allahu Robbi, wa man nabiyuka, Muhammadun Nabi. Cuma bisa enggaknya kita nanti jawab di alam kubur, itu tetap atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah nolong kita supaya kita bisa jawab di alam kubur? Kata Allah, kita pertahankan itu ketika kita hidup gitu. Artinya mempertahankan iman. Berapa banyak Pak orang yang cuman gara-gara ya dikasih harta dunia Pak, nikah sama orang, akhirnya tergadai imannya gitu. Tapi kalau kita enggak, bagaimanapun susahnya ujian hidup, kita tetap yakin la ilaha illallah. Jadi pertanyaan ini ada Pak, jangan begini ya, ilah ini pertanyaan gampang bener, enggak, emang gampang, tapi bisa enggaknya nanti tetap atas kehendak Allah gitu. Ya Allah, itu berarti sendirian Pak ya, cuman kita, malaikat Munkar dan Nakir. Berarti kita udah bisa lihat malaikat tuh. Malaikat itu kan termasuk apa? Makhluk yang gaib ya. Nanti di alam kubur kita udah masuk fase ke alam gaib, kita bisa ngeliat tuh malaikat Munkar dan Nakir. Ini kira-kira serem apa kagak ya? Serem juga ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah matiin kita dalam iman Islam ya Pak ya. Nah,
Makanya jaga iman kita. Itu sekarang yang lagi viral, Pak. Ada namanya Buya Mama Gufron ya. Namanya Ius sebenarnya ya. Itu Buya Mama Gufron. Itu sebenarnya 3 tahun yang lalu, Pak. 3 tahun yang lalu udah terkenal dia. Punya pesantren namanya pesantren unik. Itu ya Allah viral itu. Kalau nanti ditanya man rabbuka, jawab Pancasila. Man nabiyuka, Pancasila. Mama dinuka, Pancasila. Ini ngaco Pak ini. Ini sesat gak nih? Sesat, jelas sesat. Itu muridnya Pak. Kita tenang. Sekarang kita udah ada Mama Gufron. Mama Gufron yang bakal jaga gawang neraka. Wah ilah. Orang ngaco udah. Tenang udah, nanti kalau ditanya sama Munkar Nakir, man robuka, jawab Gufron. Wah ilah. Man nabiyuka, jawab Gufron. Itu viral Pak, bukan fitnah. Itu Bapak lihat aja dah di YouTube ya. Ini kalau Kiai Khalil Nafis Pak dari MUI Pusat mengatakan banyak melenceng, bahkan indikasi sesatnya ya harus diberantas ya. Ya ada juga Pak, ada orang yang belain gitu ya, katanya wah ini kan. Tapi yang saya bingung Pak, yang kita bingung pengikutnya banyak gitu. Allah karim, la haula wala quwata illa billah. Jadi pasti Pak, pasti itu sesat ya. Mudah-mudahan nanti ditegur Pak, udah minta maaf. Ngaco Pak, ngaco. Kata dia apa? Dia bisa bahasa apa? Bahasa semut gitu Pak ya. Bahasa jin. Tadi malam saya ketemu malaikat Jibril. Wah, udah aja. Itu yang kita bingung itu, ya Allah, pengikutnya ada Pak itu. Banyak itu. Yayasannya ada 10 cabang, bayangin. Yayasannya ada 10 cabang. Kalau satu cabang 100 orang aja ada berapa itu? 1000 udah. La ilaha illallah. Kalau di kita mah apa aja Mak, gampang banget lakunya dah ya. Kalau udah bengkok-bengkok dikit gampang banget lakunya. Bahasa semut begitu, bahasa jin begitu. Malah kalau ada indikasi malah Pak. Baca Qur'annya juga nggak pernah di YouTube tuh dia baca Qur'an. Ada indikasi nggak sehat ya, nggak sehat. Nah kita Pak itu harus yakin tuh bahwa nanti kita berkeyakinan minta sama Allah supaya Allah tetapkan perkataan kita tuh, supaya kita bisa ngejawab pertanyaan Munkar dan Nakir ya. Kita lanjut Pak. Rawa Abu Hazim an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa bika ya Umar idza ja'aka fatanal qabri. Wahai Umar, bagaimana kamu apabila nanti di kuburan kamu didatangi 2 malaikat penanya. Ini Umar ditanya sama Nabi, Umar, nanti kamu kalau ditanya malaikat Munkar Nakir bagaimana? Gitu. Munkarun wa Nakir, yaitu Munkar wa Nakir. Malakani aswadani azraqani yanhitanil arda bi anyabiha. 2 malaikat yang hitam kebiru-biruan yang menggigit bumi dengan anyabiha, taring-taringnya. Aswatuha karra'dil qasid. Suara malaikat itu seperti petir yang menggelegar. Wa absaruha kalbarqil khatib. Matanya itu, pandangannya itu seperti kilat al-khatib yang menyambar. Qala Umar radhiyallahu an. Umar menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasul, amai akli, apakah pada saat itu saya masih bisa berpikir, masih punya akal? Wa ana ala ma ana alaihi yaum, seperti saya berpikir saat ini. Rasul, nanti kalau malaikat Munkar dan Nakir datang, itu otak saya sama enggak sama otak saya ketika saya di dunia? Bisa berpikir kayak sekarang? Kata Umar bin Khattab begitu. Apa kata Nabi? Qala na'am, ya, kamu bisa berpikir seperti kamu bisa berpikir ketika di dunia gitu ya.
Apa kata Umar? Qala idzan akfikahuma biidnillahi ta'ala. Rasul, kalau begitu saya bakal selesaikan itu dua malaikat dengan izin Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna Umar lam waffaqun. Sesungguhnya Umar itu benar-benar dapat hidayah. Jadi Umar Bapak, ini sahabat Nabi nih. Umar bin Khattab kemarin kan udah kita apa? Udah kita jelasin ya. Waktu Bapak tuh tanah itu nggak mau gencet orang beriman, tanah itu menghormati orang beriman, tanah itu makhluk Allah takut sama hamba-hamba Allah yang takut sama Allah gitu. Makanya waktu Sungai Nil ya, Sungai Nil apa nggak mau ngalir, dikirimin surat tuh Sungai Nil sama Umar ibnul Khattab. Bahasa kita diingetin, Nil, kalau emang ente ngalir atas kehendak ente, udah nggak usah ngalir selamanya, aneh nggak butuh sama ente. Tapi kalau engkau ngalir atas izin Allah, ngalir gitu. Itu Pak, Sungai Nil dikirimin surat sama Umar ibnul Khattab, Sungai Nil takut, airnya ngalir. Sejarah ngebuktiin Sungai Nil dulu memang pernah kering, tapi ternyata setelah itu Sungai Nil nggak pernah kering sampai sekarang. Nah ternyata itu benar Pak, Umar ibnul Khattab, Sungai Nil takut Pak, takut. Sama kata Nabi, Nabi itu suka senyum. Kalau Umar ibnul Khattab datang, Nabi senyum. Ya Allah Umar, itu kalau Umar ibnul Khattab datang Pak, setan pada minggir. Saking teguhnya iman Umar ibnul Khattab. Kalau kita datang, setan kira-kira minggir apa kagak? Ya berteman Pak. Makanya Umar ibnul Khattab ketika ditanya Nabi, Umar, nanti kamu ini kan meninggal. Kalau kamu nanti meninggal, itu malaikat munkar nakir datang. Disebutin nama Nabi, hitam legem, taringnya tajam menggigit bumi. Nabi gambarin tuh seremnya malaikat munkar dan nakir ketika datang. Kata Umar, Rasul, apa saya bisa berpikir seperti sekarang ini? Ya bisa. Bahasa kita mah enteng Rasul. Begitu Pak. Rasul benar-benar Umar nggak ada takutnya. Yang ditakutin Umar cuman Allah dan Rasulnya. Ini Pak, yang begini tingkatan Umar bin Khattab. Jangan Bapak sok-sokan begini, ya udah enteng dah munkar nakir, habis Pak dibejek udah. Jangan. Ini cuman tingkatan Umar ibnul Khattab. Dia mah nggak takut ya. Yang dia takutin cuman Allah dan Rasul. Maka oleh karena itu ya Allah Pak, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, benar-benar Pak, iman beliau itu apa? Kuat ya Pak, kuat. Sama Pak, kita juga bakal ditanya tuh. Makanya kata ada riwayat begini Pak, itu Imam Ali karramallahu wajhah ketika Umar ibnul Khattab meninggal dunia Pak. Kan Umar ibnul Khattab kuburannya sekarang di samping Raudhah ya, kalau kita pernah haji, pernah umroh ya. Kuburan Nabi, Abu Bakar sama Umar ibnul Khattab. Kalau kita ngadep kiblat persis ada di sebelah kiri, itu kan ya. Jadi tiga Pak ya. Itu tadinya rumah Nabi. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara jarak rumahku dengan mimbarku itu raudhah min riyadil jannah. Itu kita di situ pada ini dah. Kalau kita ngadep kiblat persis sebelah kiri. Ini mimbarnya Nabi. Itu bekas rumahnya Nabi tuh di warungnya Wahyu tuh. Bekas rumahnya Nabi sekarang jadi kuburan beliau. Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibnul Khattab. Itu Pak, waktu Imam Ali karramallahu wajhah sama sahabat waktu itu, beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia, akhirnya dikuburin Pak, dikuburin seperti biasa. Habis dikubur itu, Imam Ali, orang-orang pada pergi Pak, dia enggak. Dia duduk di kuburan Umar ibnul Khattab itu. Dia minta sama Allah, berdoa sama Allah supaya dibuka mata kasatnya Pak. Jadi kalau bahasa kita wali Pak, ini mama udah ya Allah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya Pak, Abdurrahman bin Auf,
yang 10 sahabat itu udah dijamin sama Nabi pasti masuk surga Pak. Apalagi Imam Ali bin Abi Thalib. Ini Imam Ali ngomong, habis orang pada pulang dari dia minta sama Allah, ya Allah bukakan mata kasab saya pengen lihat kira-kira Umar bin Khattab takut nggak sama malaikat munkar nakir. Gitu Pak. Itu diceritain begitu tuh. Akhirnya dibuka mata kasab beliau itu dengan izin Allah ya Pak. Ya ternyata malaikat munkar nakir itu sampai dibentak Pak sama Umar ibn Khattab. Kamu mau nanya, tahu nggak siapa yang kamu tanya? Aku adalah orang yang dekat dengan orang yang paling dicintai Allah, yaitu Nabi besar Muhammad. Jadi dia bangga, dia bukan banggain dirinya Pak, banggain kedekatannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kita Pak, kalau kita mesti dibantu Pak, dibantu. Makanya kalau kata Imam Suyuti Pak, ada Tawus itu tabiin Pak, dia bukan sahabat tapi tabiin senior gitu, lahirnya di masa sahabat tapi hidupnya udah generasi tabiin. Itu beliau mengatakan begini, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Orang meninggal itu di alam kuburnya itu dapat ujian yang berat selama 7 hari. 7 hari itu pertanyaannya berat-berat Pak. Kata beliau itu, fakanu yastahibbuna ayut'imu anhum tilkal ayyam. Maka sahabat-sahabat Nabi itu kalau ada yang meninggal di antara mereka, mereka senang buat makanan yang pahalanya dihadiahin buat orang yang meninggal dunia. Ini salah satu dalil yang dipakai buat orang yang melaksanakan tahlilan. Kaul tabiin senior. Jadi dalam 7 hari itu kata Imam Asy'iti mengatakan dalam menukil kata perkataan Tawus itu Pak, itu 7 hari kita benar-benar dalam ujian. Dari mulai kita ditinggalin sama orang yang nganter selama 7 hari terus Pak, ujiannya berat. Makanya guru-guru kita dulu begini. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal Pak, itu jelas wa ayyu qarabatin ja'alaha li ahlil maiti nafa'ahu dzalika insyaallah. Kan kalau kita dengar di luar ini enggak ada. Ya Allah Pak, sekelas Imam Ibnu Taimiyah aja mengatakan seluruh amal jasadiah kita nih yang kita niatin pahalanya buat yang meninggal dunia itu pasti manfaat. Jumhur Pak itu pendapat yang kuat tuh. Sekarang kan ada orang nih baca Quran kagak nyampe, tahlilan kagak nyampe, enggak nyampe. Ini Pak pendapat yang sedikit. Jadi aneh kan? Karena aneh banyak yang ngikut begitu. Udah orang kalau udah mati udah doain aja kagak. Akhirnya ya Allah. Enggak apa-apa, beda itu enggak apa-apa. Beda enggak apa-apa. Teman-teman Muhammadiyah enggak ada tahlilan karena emang ada pendapat itu. Orang-orang yang NU ada tahlilan karena emang ada pendapat itu gitu. Yang paling penting saling hormatin aja. Ya Allah ya Rabb, sekelas sahabat ini diceritain, sahabat itu seneng kalau selama 7 hari dia buat makanan yang hadiah pahalanya itu dia hadiahin buat orang yang meninggal dunia. Jadi begitu, Masya Allah Pak. Ini saking bencinya Pak. Padahal ikhtilaf itu udah biasa. Bapak kunut, ya mungkin ya Pak Haji dulu masih pada muda. Dulu kan kalau orang yang nggak kunut berarti orang apa? Muhammadiyah gitu ya. Yang kunut berarti apa? Padahal mah kagak begitu. Sebenarnya kalau ngomongnya dulu gini nih, yang kunut ikut mazhab Syafi'i, yang nggak kunut ikut mazhab Maliki. Itu lebih mantep tuh. Jadi itu ikhtilaf namanya. Itu Pak, ya Allah, itu udah biasa ikhtilaf dari dulu begitu. Cuman ada muncul orang sekarang, bayangin Pak, kunut subuh dianggap bid'ah dolalah, dianggap sesat. Lah, bayang jadi sesat bagaimana ceritanya ini ya? Apa gitu? Bapak bayangin, saking dia nggak terima perbedaan itu, nggak usah saya sebut namanya Pak. Dia bilang begini nih, orang yang berzina
itu lebih baik daripada orang yang tahlilan. Karena orang yang tahlilan dia melakukan bid'ah kesesatan, dia nggak sadar. Tapi kalau orang berzina dia sadar, dia melakukan dosa. Bayangin Pak, na'udzubillah min jangan Pak. Wa ayyu qarabatin ja'alaha li ahlil maiti nafa'u dzalika insyaallah. Seluruh kebaikan kita yang kita niatkan buat orang yang meninggal dunia pasti bermanfaat. Pasti itu. Ya kalau yang bisa nemenin kita kan begini. Nih Pak nih, yang udah pasti kita bawa kata Nabi begini. Sab'un yajri lil abdi ajruhun wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Kata Nabi begini, ini mah enggak usah nungguin kiriman orang nih. Ini bisa kita lakuin ketika kita hidup. Jadi yang kata Nabi ada 7. Kalau kita kerjain ketika kita hidup, pahalanya terus ngalir. Sekalipun kita udah meninggal dunia. Apa yang 7 itu? Man 'allama ilman, orang yang ngajarin ilmu. Itu guru-guru TK, guru-guru MI, guru sanawiyah Pak, aliyah, kita Pak nih, kiai-kiai kita yang ngajarin kita, dapat ilmu dari mereka, kita tahu, kita amalin terus Pak tuh. Makanya kalau guru TK, Masya Allah itu pahalanya gede Pak. Kemarin di apa Pak ada guru besar dari Kairo Mesir Pak. Dia ngomong apa? Kalau tahu hakikat manfaat hidup, saya pengen jadi guru TPA. Udah profesor, doktor Pak. Kenapa? Karena benar-benar dari TPA itu orang nggak kenal Quran sama sekali, akhirnya bisa baca Quran. Guru TPA Pak. Doain Pak no, rumah Quran nanti ada TPA ya Pak ya. Man 'allama ilman. Nanti Pak, kalau di situ ada TPA orang baca Quran, Ustaz saya kagak ngajar. Itu emang bukan jatah Bapak, bukan di situ. Jatah Bapak nanti di bagian bangunnya. Nah itu kan ada TPA gurunya butuh biaya kagak? Butuh. Dari mana itu? Makanya sebenarnya Pak ya, kalau kita nuntut ilmu itu emang butuh biaya gitu. Emang butuh biaya gitu ya. Kadang-kadang ya Allah, cuman jangan mahal-mahal sekarang, Masya Allah, mahal banget Pak. Yang paling murah di At-Taqwa 25.000 Pak sebulan. Hampir sama bayar sampah. Nah, Masya Allah, paling murah Pak, luar biasa. Kagak ada. Man 'allama ilman. Kalau kita ngajar apa Ustaz? Agama? Enggak, semua ilmu yang dengan ilmu itu orang bermanfaat. Orang nggak bisa di ilmu teknik, kita ajarin. Dengan ilmu teknik itu dia bisa nyari nafkah. Sama tuh, ngalir pahalanya. Semua ilmu, bukan hanya ilmu agama, semua ilmu. Terutama ilmu agama gitu. Yang kedua, au ajron nahron. Itu ngalirin sungai. Maksudnya apa? Irigasi kalau sekarang. Kita kan kalau ngomongin ibadah cuma di masjid, di majelis taklim. Kita lupa tentang sosial kemasyarakatan. Akhirnya apa? Kalau ngomongin pahala adanya di masjid. Ketika ngomongin kemasyarakatan kita lupa. Kerja bakti kagak ada yang datang. Begitu tuh. Nah ini makanya tuh. Itu Pak, ya Allah kalau Bapak punya biaya ya. Udah itu beliin ini nih, jadiin solokan yang bagus. Pak, sepanjang itu solokan dipakai masih hidup pahalanya ngalir. Udah mati masih ngalir. Ajron nahron. Ngalirin sungai, irigasi, Masya Allah Pak. Au hafaru bi'ron, gali sumur. Artinya apa nih? Dulu nih yang infak ada penggalian apa? Kalau dulu digali, sekarang dibor. Bapak ngebor sumur, itu sumur dipakai orang wudu, dipakai orang ibadah, Masya Allah. Waktu hidup berpahala, udah meninggal terus Pak berpahala. Apalagi au gorosan nakhlan, nanam pohon. Bapak nanam pohon kelapa atau ya taman Pak, Bapak buat taman. Bapak nanam pohon di rumah tuh ya. Akhirnya itu pohon bisa buat orang neduh, buahnya dimakanin kampret, dimakanin burung, apalagi dikasih orang. Pak, sepanjang tuh pohon masih hidup, sepanjang itu pahalanya ngalir sama kita tuh pohon tuh kata Nabi. Au bana masjidan, atau bangun masjid. Nih, ini Pak, ya Allah, yang wakaf sekarang nih, ini dapat pahala dari apa yang kita kerjain sekarang. Itu kita bangun rumah Quran, bangun sekolahan. Makanya Pak, nanti Pak, itu di pintu sorga itu pada debat tuh. Siapa nih yang masuk sorga duluan? Yang pertama orang mati syahid,
pengen masuk surga duluan. Apa yang membuat kamu bisa? Dari mana kamu tahu kalau orang mati syahid itu pahalanya surga? Dari guru saya. Oh, dari guru kamu. Iya. Berarti guru kamu lebih berjasa dong. Iya. Entar dulu, jangan ente dulu masuk. Ada orang haji mabrur, Pak. Orang haji mabrur pengen masuk surga duluan kan? Ditanya, dari mana ente tahu kalau haji mabrur itu pahalanya dapat surga? Dari guru saya. Berarti bukan ente duluan, panggil guru ente. Singkat kata gurunya pada datang. Ya udah, ini gara-gara ente orang pada ngerti agama, orang pada nyari surga. Sekarang silahkan ente masuk duluan. Apa kata guru? Apa kata ulama? Ya, saya bisa berdakwah, saya bisa ngajarin orang, saya bisa mengenalkan Islam kepada orang karena bantuan al-aghniya, al-askhia, orang kaya yang dermawan. Itu guru kita. Jangan saya duluan. Noh, yang dulu biayain seluruh biaya-biaya dakwah saya. Itu masjid, saya mah tinggal jadi imam. Itu masjid dibangun, saya mah tinggal ngajarin. Itu masjid nggak bakal dibangun tuh kalau enggak ada si fulan. Jadi gimana? Silakan masukin surga orang kaya yang dermawan. Donatur dulu Pak tuh. Enak kan ya? Enak itu. Makanya kalau udah jadi orang kaya nggak usah pakai ngajar, udah ya. Itu aja jalan, itu aja tuh yang dicari, dermawan aja gitu. Akhirnya guru juga ini lah, guru ngalah. Udah silakan dah yang kaya duluan. Tetap Pak tuh, orang kaya yang dermawan itu sangat bermanfaat buat dakwah Islam. Tegaknya agama itu dengan dua, bil ilmi wal mal. Islam itu bisa tegak dengan dua katanya. Apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu itu harus dijaga tuh. Nggak boleh orang sembarangan. Nggak boleh kalau ngomongin agama semau dia, nggak boleh. Nafsirin nggak boleh sembarangan. Makanya ada pesantren. Di situ dikaji tentang ilmu agama yang benar. Ilmu cukup enggak, bil mal, dengan harta. Nabi Muhammad dakwah nggak bakal bisa sukses Pak. Di sana ada Khadijah, istri beliau yang mengorbankan seluruh hartanya buat baginda Rasul. Di sana ada Utsman ibnu Affan. Ketika Rasul berucap, Rasul butuh ini, langsung beliau ngasih. Di sana ada Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya. Kalau Rasul udah nyebut, langsung dipenuhi. Tapi di sana juga ada Abu Bakar As-Siddiq, orang tua yang bijak. Ada Ali bin Abi Thalib, anak muda yang kreatif. Sekarang anak mudanya ada, orang tuanya banyak. Yang punya duit kagak, kira-kira bangun nggak masjid? Ini kita bangun masjid nih kagak ada donaturnya, kira-kira bangun apa kagak? Kagak. Ya Allah, doain Pak, doain yang jadi donatur ya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih barokah dunia dan akhirat ya Pak ya. Habis waktunya, masih ada? Berapa menit? 10 menit lagi. Sebelum diterusin, ada yang bertanya barangkali? Ada yang bertanya atau mau nambahin silahkan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya Pak saja, yang saya juga belum tahu. Kalau orang sudah meninggal itu rohnya itu ngumpulnya di mana Pak? Lalu di sana itu ngapain sampai nanti nunggu hari kiamat Pak? Lalu yang kedua, apakah nanti yang itu bertanya itu apakah hanya bahasa Arab atau bagaimana Pak? Terus terang saya bahasa Arab kurang begitu pasti Pak. Iya. Bahasa ini kan agak Wah, kacau Pak kacau. Nanti bagaimana Pak? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, untuk ruh itu Pak, itu ikhtilaf ya. Ada yang bilang ruh itu nanti yang orang-orang beriman adanya di Iliyin, tempat tertinggi di tempat kebaikan. Orang-orang kafir di Sijin namanya. Tapi kita ini kalau bicara ruh itu kalau yang kita bahas Pak dari awal sampai saat ini, ya tetap kalau dia orang beriman nanti dia akan ditempatkan di nikmat kubur. Di nikmat kubur sampai sekarang Pak. Baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau udah 1400 tahun yang lalu meninggalkan kita. Artinya lama beliau. Cuman sama nih, ada orang tua kita yang udah meninggal dunia. Beliau ada di mana? Ada di alam ruh yang termasuk di nikmat kubur. Adapun tepatnya tadi ada yang mengatakan Iliyin dan Sijin tadi yang dulu kita bahas. Nah, kalau orang yang beriman tuh di sini hadisnya 6 qarirul ain, tidurlah kamu dengan penuh sukacita. Nanti di hadis berikutnya Pak, nanti ada orang yang nemenin dan lain sebagainya. Dan orang yang beriman itu ketika ada seratusan tahun, ribuan tahun dia meninggal dunia, tapi ketika dia nanti ada di hari kiamat tiba, ketika ditanya, dia tidur itu seperti malam pengantin baru, ya kan? Itu Pak tuh saking nikmatnya. Ya jangan Pak, jangankan masalah akhirat ya Pak, alam kubur ini udah akhirat. Bapak kenal Ashabul Kahfi ya? Itu kisah Ashabul Kahfi bukan akhirat, itu dunia fisik. 309 tahun Allah tidurin Pak. Itu Ashabul Kahfi. Dulu kan ada pemuda nih, pemuda beriman Pak, cuman dia yakin dengan Allah. Sementara rajanya Raja Dikianus Pak. Raja Dikianus itu raja zalim, penyembah berhala. Siapapun yang gak ikut Raja Dikianus dibunuh. Akhirnya itu Pak, pemuda itu melarikan diri dari kampungnya. Dia bersembunyi di dalam goa. Bersembunyi di dalam goa. Akhirnya Allah tidurkan. Berapa lama? 309 tahun. Setelah berganti tuh kerajaan berganti, akhirnya ada Pak, muncullah raja yang soleh setelah 309 tahun. Ini dibangunin sama Allah nih, pemuda Ashabul Kahfi dibangunkan sama Allah. Bangun, habis bangun dia kucek-kucek mata, bingung, kok rambutnya udah pada putih, udah pada tua. Terus duitnya masih ada Pak, masih Allah jaga duitnya. Anjingnya udah jadi tulang belulang, anjing Ashabul Kahfi udah mati. Itu Pak, duitnya dibawa ke pasar, dia beli, orang pasar pada bingung. Nah ini kok duit zaman ini masih ada gitu. Akhirnya kan cerita itu Pak kalau cerita udah 309 tahun itu kan nggak mungkin, paling dari mulut ke mulut, dari buku ke buku gitu Pak. Lah akhirnya wah bener ini, ternyata cerita yang ada di Alkitab ini bener. Ada pemuda Ashabul Kahfi yang melarikan diri di zaman itu dulu, begitu tuh. Akhirnya, wah, kamu nggak sendiri berarti? Enggak. Akhirnya Pak itu habis beli itu dipanggil tuh, rajanya dipanggil. Ya udah, kita datengin ke temennya itu, didatengin ke guanya Pak. Itu udah Allah wafatkan semua, termasuk yang tadi beli itu, Allah wafatin tuh. Itu cuman Allah kasih tahu tuh, kalau udah Allah mau 309 tahun. Ketika ditanya berapa lama kamu tidur, labisna yauman au ba'da yaumin. Rasa saya tidur cuman 1 hari atau setengah hari. Padahal berapa? 309 tahun. Kalau Allah mau begitu Pak. Nah nanti begitu Pak Haji, tetap ada. Tadi kalau tadi ada riwayat di Iliyin atau di Sijin orang kafir tadi. Nah walaupun lama, tidur kita seperti malam pengantin baru. Malam pengantin baru masih ingat apa enggak? Ada loh Pak, ya udah ulang lagi boleh ya. Yang kedua, Ustadz, pertanyaannya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Makanya tadi di sini sabbataqallahu bil qaulis sabit. Yang bisa kita jawab itu bukan karena kita, tapi karena kehendak Allah. Wah kalau begitu nih orang Arab mah aman dong. Ya kagak begitu. Walaupun kita kagak bisa bahasa Arab sama sekali, dengan izin Allah pasti kita bisa menjawabnya. Makanya Allah tegaskan tadi apa? Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah lah yang bisa kita jadi jawab pertanyaan munkar dan nakir tadi. Jadi nggak usah bingung. Waduh, ini gimana nih? Bisa bahasa Arab ini gimana ya? Agak tenang ya. Makanya kalau kan begini Pak, perkara-perkara yang gaib ini yang ngomong nih ini iman ya, bukan akal. Saya bilang tadi kalau pertanyaan model begini bocah MI juga
apa. Nanti Pak, Allah masukkan semua kita ke dalam sorga, amin ya Pak ya. Di sorga pun bahasanya bahasa Arab, nggak ada bahasa Jawa Pak Haji, ya bahasa Arab di sono ya, itu ya. Jadi bahasa Arab. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nggak? Cukup ya? Cukup ya? Berapa menit lagi? Nah ya, jadi prinsipnya kita itu kita butuh bantuan doa dari orang-orang yang hidup. Makanya ya guru-guru kita dulu gitu tuh. Kalau dulu Pak, orang meninggal dunia biasanya 7 hari 7 malam di ngajiin, betul kagak? Iya, sebagai ikhtiar bantu orang yang meninggal dunia. Kalau dulu mah nggak ada tahlil 3 hari kayaknya ya. Dulu mah paling 7 ya. 7. Bahkan dulu mah ngaji. Kalau sekarang kan malam doang nih. Kalau sekarang malam. Dulu Pak, waktu saya masih di At-Taqwa itu didengerin omongan kayak itu, namanya ada pasukan munjung, pasukan tanah munjung. Jadi kalau udah kelas 3 aliyah, ada warga yang meninggal dunia, itu butuh ngaji tuh, pakai ngutus Pak. Pakai ngutus, ya udah kita ngaji di kuburan, ngaji di kuburan. Pahalanya kita niatin buat orang yang meninggal dunia. Itu bantu. Kan udah tadi udah. Pokoknya amal ibadah apa aja. Sama Bapak puasa, niatin buat orang tua yang meninggal dunia, manfaat nggak? Manfaat. Sholat, pahalanya kita hadiahin buat orang yang meninggal dunia, manfaat nggak? Manfaat. Baik fisik ataupun non fisik yang kita hadiahin buat orang yang meninggal dunia pasti bermanfaat. Ya, sekarang kan karena ada pendapat-pendapat begini, akhirnya orang pada ragu Pak. Orang pada ragu, ya Allah. Bayangin Pak, mandang saudaranya sampai kayak gitu tuh. Kita sholat subuh jamaah Pak, dianggap sesat tuh gara-gara kita kunut. Bayangin deh, kunut bid'ah, dolalah, sesat, neraka. Makanya sebisa mungkin dia nggak sholat bareng kita tuh. Tapi anehnya gurunya ngomong begitu, tapi dia sholat bareng kita juga. Karena dia anggap kunut itu sesat, padahal secara logika aja nggak nyambung. Ini kan kunut itu sesat, betul kagak? Kalau imamnya kunut berarti imamnya sesat kagak? Kalau imam sesat perlu diikutin kagak? Apa kata dia? Waktu sesatnya saya kagak ikut, begitu. Waduh, udah ngaco dah. Dah. Pak, kalau Bapak sholat di satu masjid nggak kunut, nggak usah pakai kunut. Bapak sholat di masjid yang ada kunut, walaupun Bapak nggak kunut, ikutin kunut. Begitu aturan fikihnya. Jadi besok kalau sholat di masjid Muhammadiyah nggak kunut, nggak usah pakai aneh-aneh, udah. Nggak usah pakai ngulangin sholat subuh, ya. Udah ikut nggak kunut kagak ngapa. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.